Orang tuh kalau udah ngomongin soal passion, itu tuh seolah mereka kayak lagi ngomongin agama gitu. Ngejar passion itu takdir bro. Kalau lu nggak kerja sesuai passion, hidup lu hampa. Kalau mau sukses, kejarlah passionmu, maka uang akan mengikuti. Kalimat manis tapi bodoh ini, gua nggak tahu siapa yang pertama kali nyebarin. Tapi seolah sekarang itu kayak jadi semacam mantra sakti untuk banyak anak muda. Anak-anak Gen Z terutama. Banyak dari mereka yang kayaknya nganggep passion itu kayak takdir gitu. Panggilan hidup. Kalau lu nggak menjalani apa yang lu suka, berarti hidup lu salah. Padahal kenyataannya teman-teman, yang sering ngejar passion sampai hidupnya hancur, itu banyak. Passionnya jalan, tapi rekeningnya kosong. Duitnya nggak ada, cicilan nggak kebayar. Yang akhirnya hidupnya nyusahin orang, cuman gara-gara ngejar passion, itu banyak. Tapi anehnya, kata-kata bekerjalah sesuai passion ini sampai hari ini masih menggema sekali di kalangan Gen Z. Seolah kalau lu nggak kerja sesuai passion, artinya lu cuman budak kapitalis yang nggak punya tujuan hidup. Gua nggak bilang passion itu salah teman-teman. Masalahnya, selama ini kita tuh dibohongi oleh motivator murahan yang jualan mimpi. Seolah kerja sesuai passion itu adalah tiket masuk mutlak menuju surga kesuksesan gitu. Padahal kenyataannya nggak sesimpel itu, Pak. Gue yakin kalian semua pasti pernah setidaknya sekali seumur hidup nemu motivator yang bilang kerja jangan kayak robot, hidup kamu itu terlalu bermakna untuk dihabiskan di kantor. Kejar passionmu, resign sekarang, baru kamu akan sukses. Banyak kan pada masanya motivator-motivator yang ngomong kayak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa mereka ngomong gitu sambil jualan kelas 500 ribuan? Ya tentu karena itu pekerjaan mereka. Menjual omong kosong soal passion ke kalian. Ironisnya, motivator yang teriak-teriak ngomongin soal passion, itu sebenarnya mereka nggak hidup dari passion mereka. Mereka kerja sebagai penjual omong kosong, dan hidup dari uang kalian yang kemakan dengan omong kosong mereka. Masalah lain yang muncul setelah orang-orang termakan sama narasi omong kosong soal passion ini adalah banyak orang yang mikir kalau passion itu sakral, setara kayak takdir lah. Sekali nemu harus dikejar seumur hidup. Padahal realitanya teman-teman, passion itu kayak hubungan yang toksik. Awal-awal memang bikin lu jatuh cinta, lu jadi semangat untuk mengejarkan apapun yang menjadi passion lu tanpa peduli dengan benefit yang lu dapatkan. Tapi lama-lama, lu akan capek sendiri teman-teman. Hari ini mungkin lu bisa bilang passion gue di musik. 2 tahun lagi, mungkin lu bisa bilang ternyata passion gue traveling. 3 tahun lagi, bisa jadi lu bilang oh, passion gue ternyata di healing. Lah itu passion atau playlist Spotify, Pak. Dan yang paling bahaya adalah orang bisa aja membuang tanggung jawab cuma demi ngejar passion. Bilang ke orang tua mau resign kerjaan, nggak suka sama pekerjaan sekarang karena nggak sesuai passion, pengen jadi konten kreator, tapi modal kamera aja masih minta orang tua. Banyak yang kayak gitu, Pak. Dan itu bukan passion, teman-teman. Itu ego yang goblok. Kita harus jujur, teman-teman. Kita harus bisa mengakui kalau memang ada orang yang bisa berhasil hidup dari passionnya. Tapi realitanya, nggak semua passion itu bisa ngasilin duit. Suka main Mobile Legend, passion jadi gamer. Orang ngiranya gampang, tapi kenyataannya berapa banyak sih orang yang bisa hidup dari e-sports? Passion jadi penulis, pengen kayak J.K. Rowling. Banyak orang yang bisa nulis, teman-teman. Tapi berapa banyak sih penulis yang bukunya laku? Kenyataannya nggak semua passion itu bisa buat bayar listrik, teman-teman. Passion nggak bisa buat bayar cicilan mobil, cicilan HP, cicilan rumah. Jadi kalau lo masih ngotot untuk ngejar passion sementara untuk kebutuhan sendiri aja masih ngos-ngosan bahkan sering nyusahin orang tua, kebutuhan dasar aja masih belum aman, itu bukan perjuangan mengejar passion teman-teman, itu namanya bunuh diri pelan-pelan. Percuma ngejar passion kalau ujung-ujungnya passion yang lu kejar cuman jadi status di bio Instagram lo, living my passion, tapi wifi masih numpang tetangga. Kenapa sih narasi bodoh soal passion ini bisa meledak? Coba inget di era tahun 2010 sampai tahun 2015. Di saat itu, semua orang terinspirasi sama Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Wah keren ya, mereka DO dari kuliah bisa sukses. Berarti kuncinya ngejar passion.
Kisah-kisah klasik itulah yang dijual oleh para motivator di zaman itu. Sementara orang lupa kalau di saat Bill Gates, Steve Jobs, dan Mark Zuckerberg DO dari kuliah dan bisa sukses, jutaan orang lainnya DO dari kuliah dan hidupnya gagal. Nah, disinilah letak bahayanya teman-teman. Motivator itu berhasil membuat setiap orang meyakinkan pikiran setiap orang bahwa mereka itu spesial. Padahal enggak. Akibatnya apa? Banyak orang yang kemakan mimpi. Lebih sibuk nyari passion baru, bosen ganti, daripada tekun di bidang yang sudah ada. Dan itu nggak cuma terjadi di tahun itu aja, Pak. Zaman sekarang tuh masih ada orang yang ngomongin passion itu masih banyak. Setelah lulus, pilih-pilih kerjaan, nggak suka dikit, ini berarti bukan passion gua, tinggal. Padahal buat hidup aja masih nebeng orang tua. Udah kerja bertahun-tahun, ngerasa hidup monoton, terus tiba-tiba nongol nih motivator murahan di zaman sekarang. Orang bisa resign, duh kayaknya passionku nggak di sini deh. Hidupku terlalu berarti untuk dihabiskan selama bertahun-tahun di kantor ini. Akhirnya tanpa pikir panjang orang resign. Sementara mereka lupa kalau hidup mereka bertahun-tahun di kantor itu udah menghasilkan, mungkin udah menghasilkan kehidupan yang cukup, keluarga yang bahagia, istri yang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dari uang suaminya. Atau mungkin diri sendiri yang bisa survive selama bertahun-tahun tanpa ngerepotin orang lain. Itu yang orang tuh lupa gitu untuk mensyukuri hal-hal yang sebenarnya jauh lebih berarti daripada ego diri sendiri. Tapi karena motivator ini emang mulutnya manis, mereka jago sekali untuk membuat narasi yang membesarkan ego orang-orang. Akhirnya orang nggak pikir panjang untuk ngambil keputusan yang singkat tapi dampaknya bisa bertahun-tahun. Ini loh yang bikin gue tuh benci banget sama sosok motivator tuh ini loh. Mulutnya manis, tapi dampaknya merusak. Zaman sekarang hidup itu makin keras teman-teman. Kebutuhan naik, gaji segitu-segitu aja. Bunga cicilan naik, cari kerjaan susah. Jadi kalau sampai hari ini lo masih menganggap bahwa hidup harus sesuai passion, sorry to say, lo ibarat sama kayak orang yang maksain diri untuk tiap hari makan steak. Padahal dompet lu cuma cukup buat bayar Indomie. Gue tahu passion itu penting teman-teman, tapi jangan jadikan itu untuk kabur dari tanggung jawab. Apalagi ketika lu seorang cowok yang sudah berkeluarga, punya istri yang harus lu nafkahi dan anak yang harus lu jamin masa depannya. Masa lu tega bikin mereka hidup dalam keterbatasan dan kekurangan cuma demi memenuhi ego lu sendiri? Ingat teman-teman, ego itu nggak bikin kenyang, dan passion belum tentu bisa bayar listrik. Jadi jangan biarin hidup lo hancur cuma karena lo terlalu sibuk mengejar apa yang lo sukai, bukan apa yang harus lo lakukan. Karena yang bikin hidup lo itu bernilai, bermakna, dan dihargai oleh society, itu bukan seberapa passion lo kerja, tapi seberapa tanggung jawab lo dengan pilihan yang lo ambil. Passion itu penting teman-teman, tapi bukan segalanya. Passion itu cuma jalan, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir lu harusnya sederhana. Bisa hidup layak, bisa bahagiain orang-orang yang lu sayang, dan nggak jadi beban masyarakat. Kalau semua itu bisa tercapai sambil ngejar passion, itu bagus. Tapi kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Karena dunia ini nggak pernah janji ke kita kalau semua passion itu bisa jadi rezeki. Jangan sampai hidup lu habis di pencarian passion, sementara tagihan hidup, tagihan cicilan udah mulai numpuk. Sekali lagi ingat teman-teman, ego nggak bikin kenyang. Passion nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa bayar listrik. Tapi tanggung jawab dan pikiran untuk realistis, terbukti selalu bisa menyelamatkan kita dari kehancuran. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Dan berkali-kali gua ingetin kalau kalian nggak keberatan, nggak ada salahnya untuk subscribe teman-teman. Karena subscribe itu gratis. Tapi itu bisa berarti sekali buat gua dan perkembangan channel ini. Kecuali kalau lu nggak suka sama opini gua, lu nggak suka sama topik yang gua bawakan, lu nggak suka dengan cara pembawaan gua, ya udah silahkan nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian udah nonton video gua berkali-kali, atau kalian nonton video ini sampai menit ini, sampai bagian ini, artinya ada ketertarikan. Dan kalau kalian tertarik dengan video-video gua, ngerasa dapat manfaat dari apa yang gua sampaikan, ya masa sih nggak subscribe?
Jadi silahkan tekan tombol subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.